Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Masih dengan Ibu Giyarti dan kita masih belajar tentang seri penciptaan hari yang ke-5. Ya, kalau kemarin kita sudah mendengar atau belajar penciptaan hari yang keempat. Tuhan menjadikan apa di hari yang keempat? Ada yang masih ingat? Keren, ya. Tuhan menjadikan benda-benda beneran. Dan itu semua sangat memberkati kita. Maka pada hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan jadikan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami untuk kami boleh menikmati hidup kami. Dan kami pun rindu diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan tolonglah kami untuk kami dapat mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Ya, hari ini sebelum kita mendengar pelajaran dari Impact Kids tentang penciptaan hari kelima, kita mau tebak cepat. Siapa cepat? Dia dapat ya. Nanti jawabanmu bisa dituliskan di kolom chat cepet-cepetan. Siapa nanti yang mengirimkan terlebih dahulu nanti bisa japri kepada Bu Giyarti ya. Oke, tebak cepat. Siap semuanya? Ya, oke. Yang pertama, sebutkan minimal 5 binatang di air dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa yang kamu dapat sebutkan? Ya, keren, pasti bisa semuanya di rumah ya. Kemudian pertanyaan kedua. Sebutkan, ini nggak usah pakai waktu ini mah ya. Tapi sebutkan macam-macam nama burung yang kamu tahu. Yeay, semuanya pasti bisa. Dapat menyebut berapa? Ada yang bisa menyebutkan sampai 5? Ataukah ada yang bisa menyebut sampai 10 nama burung? Wah, keren banget ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, pada hari keberapa Tuhan ciptakan binatang-binatang itu? Ini gampang banget, pasti itu adalah pada hari yang kelima. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Ya, sekali lagi pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan juga di udara ya. Nah, ayatnya ada di mana? Ayatnya diambil dari Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Kita akan perhatikan kembali ya ayat-ayat ini. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ya, jelas sekali bahwa Tuhan menjadikan binatang-binatang di air dari mulai yang besar sampai yang kecil itu pada hari yang kelima. Juga burung-burung di udara Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Bersyukurlah kita semua untuk semua yang Tuhan ciptakan bagi kita. Ya, kalau kalian pernah pergi atau melihat dunia laut, wah, itu indah sekali. Tuhan menjadikan ikan-ikan itu beraneka ragam. Ya, banyak sekali macamnya. Ada yang warnanya orange, ikan apa? Belang-belang, orange dan putih, ikan apa coba?
Ya, ikan Nemo, ya kan? Lalu kalau kalian di rumah punya akuarium, biasanya ikan apa yang dipelihara di sana? Ada ikan neon, ya. Ada ikan apa lagi ya? Wah, banyak sekali, ya. Ada ikan koki. Ada ikan apa lagi? Ada yang tahu? Yang biasa dipelihara di rumah? Kalau yang biasa dimakan, ada ikan apa? Ikan kakap, ya betul. Kalau yang ada di laut, ya. Kemudian binatang lainnya ada apa lagi? Ada cumi-cumi yang di laut, ya. Ada udang. Banyak sekali beraneka macam binatang-binatang di laut Tuhan jadikan. Dan itu luar biasa indah kalau kita melihat ciptaan Tuhan. Demikian juga burung-burung di udara. Ada banyak sekali jenis burung yang Tuhan ciptakan. Bersyukurlah untuk semuanya itu. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bersyukur? Tentu untuk kita mensyukuri semua ciptaan Tuhan itu harus ada yang kita lakukan. Ya, yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Kenapa? Karena plastik itu bisa mencemari lingkungan kita, tidak hanya tanah, tetapi juga kalau plastik itu terbuang ke bawah air sampai ke laut, itu bisa membahayakan kehidupan binatang-binatang yang ada di laut. Stop membuang sampah di sungai, karena pasti ujungnya itu akan ke laut. Dan yang berikutnya, stop menebang pohon-pohon di hutan. Ya, karena pohon-pohon di hutan adalah rumah bagi burung-burung yang Tuhan ciptakan. Dan yang paling penting adalah bagi para pemburu burung, stop berburu burung di hutan. Karena kalau kita misalnya orang berburu biasanya kan pakai senapan, ya. Kalau burung itu ditembak akan mati, habis dong habitatnya, ya. Nanti tidak ada lagi burung-burung yang cantik yang berkicau setiap pagi, setiap hari, yang nyanyiannya dapat kita dengarkan. Karena itu bersyukurlah dan lakukanlah tindakan-tindakan kecil yang dapat kita lakukan untuk melindungi semua ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids hari yang ke-6, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih Engkau sudah menjadikan binatang-binatang di air dan juga burung-burung di udara, semuanya Engkau jadikan dengan begitu indah, begitu baik, dan kami boleh menikmati keindahan ciptaan-Mu itu. Ajar kami untuk kami dapat turut serta dalam memelihara segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.